Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4, berjumpa bersama Ibu di pembelajaran pagi hari ini untuk pelajaran PKN. Bagaimana tadi sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, kenapa Ibu mau mulai dengan sebuah lagu pagi hari ini supaya itu menambah semangat kalian, dan dari lagu itu ada makna tersendiri ya, bahwa kita ini terdiri dari beberapa bahasa daerah, terdiri dari beberapa budaya dan sebagainya, tetapi kita disatukan dan kita mempunyai satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia ya. Oke, untuk pagi hari ini anak kelas 4 kita akan kembali membahas mengenai pembelajaran. Kita sudah masuk di pembelajaran 4 untuk buku tematik tema 6 ya, cita-citaku. Di pembelajaran 4 ini coba perhatikan, buka buku kamu halaman 64 ya. Untuk subtema 2 itu dengan subtema hebatnya cita-citaku. Jadi buka buku kamu halaman 64. Nah, kalau di bagian pertama ya, di halaman 63 ada di situ berbagai bangunan-bangunan. Nah, sama halnya di untuk pokok pembahasan untuk muatan pelajaran PKN, ayo mengamati mengenal ragam rumah adat dan bangunan adat ya. Tentunya di pembelajaran awal semester 1 kemarin kita sudah membahas mengenai bangunan adat ya, atau rumah adat yang ada di Indonesia. Masih ingatkah kalian? Pastinya di Indonesia pasti kalian sudah tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari 34 provinsi ya. Nah, setiap provinsi itu memiliki adat dan budaya masing-masing, bahkan mempunyai rumah adat masing-masing. Nah, kemudian dari rumah adat yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang ada di Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing ya. Oke, coba perhatikan di buku kamu yang di dalam teks itu, di balik si pencakar langit. Di sini ada 2 bangunan yang diceritakan. Ini merupakan bangunan adat ya, bukan rumah adat tapi bangunan adat. Nah, coba perhatikan, tentunya ada anak-anak kelas 4 di sini yang sudah pernah ke kota-kota besar ya. Di Puruk Cahu pun ada bangunan adat, ada Christian Center ya. Christian Center merupakan pusat dari Kristen ya yang ada di Puruk Cahu, sama dengan Islam Center di sana ya. Jadi itu adalah bangunan adat yang ada di Murungkayang, gak usah jauh-jauh dulu ya. Nah, coba perhatikan di situ, di buku kamu ada gedung pencakar langit ya, dengan ketinggian puluhan meter. Nah, gedung tersebut menjulang tinggi. Gedung tersebut dipastikan untuk dipergunakan masyarakat. Lalu siapa tokoh yang membangun dan merancang tokoh tersebut? Nah, tentunya ya dikaitkan dengan hebatnya cita-citaku di sini. Tentunya
ini adalah digambarkan oleh seorang arsitek, ya. Nah, tentunya yang membangun toko ini adalah seorang arsitek. Nah, adakah kalian yang mempunyai cita-cita untuk menjadi arsitek? Arsitek itu merancang beraneka bangunan, ya. Itu adalah pekerjaan dari seorang arsitek. Saat seorang arsitek merancang bangunan, diperlukan perhitungan yang tepat. Nah, tentunya ada hitung-hitungannya, berapa kayu yang dibutuhkan, berapa semen, berapa sak semen yang dibutuhkan. Itu adalah pekerjaan seorang arsitek. Nah, jadi sungguh hebat ya pekerjaan seorang arsitek. Sekolah kita ini tentu dirancang oleh seorang arsitek. Tidak mungkin dibuat begitu saja, ya, hanya dibuat dengan orang begitu saja. Nah, coba perhatikan di bawah. Frederick Silaban, ya, dari kata Silaban berarti dia orang Medan. Frederick Silaban merupakan salah seorang arsitek Indonesia dengan hasil karya yang luar biasa. Masjid Istiqlal Jakarta, rancangannya telah menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Nah, ini adalah salah satu contoh bangunan adat yang ada di Indonesia, yaitu Masjid Istiqlal. Nah, di sini mempunyai simbol bahwa simbol dari Masjid Istiqlal itu yang ada di Jakarta itu fungsinya untuk merupakan simbol dari kerukunan antar umat beragama, sama yang Ibu ceritakan tadi. Christian Center, ya, dari kata Christian Center itu berarti pusat, ya, berarti itu tempat kerukunan orang Kristen yang ada di Murung Raya. Nah, sama dengan Islam Center yang ada di Bahitum sana, itu berarti pusat kerukunan orang Islam yang ada di Murung Raya, seperti itu. Nah, kita lanjutlah, nanti kalian membaca sendiri teks ini, lanjut membaca bangunan-bangunan. Tentunya rumah adat kalian sudah tahu, ya, misalnya rumah Tongkonan, Betang, Joklo, ya. Tentunya kalian masih ingat pembelajaran di semester 1. Kalau Ibu menjelaskan satu persatu lagi, karena ini merupakan tugas kalian, jadi nanti kalian yang mengkaji sendiri. Nah, coba perhatikan bangunan adat. Tentunya di sini Ibu sudah menjelaskan tadi sebagian bangunan adat. Masjid termasuk bangunan adat, gereja-gereja tua itu termasuk bangunan adat, sama dengan candi-candi yang ada di Indonesia, ya, maupun Arsip Nasional Gedung Bank Indonesia di kawasan Kota Tua Jakarta. Itu merupakan bangunan adat yang ada di Indonesia, ya. Tentunya itu dirancang oleh seorang arsitek. Nah, coba perhatikan di bawah. Selain bangunan pencakar langit, di Indonesia memiliki beragam rumah adat. Setiap rumah adat memiliki desain yang berbeda satu sama lain, ya. Ibu sudah katakan bahwa setiap provinsi itu mempunyai desain yang berbeda. Ada yang menjulang tinggi, ada yang memanjang dan sebagainya. Itu tergantung dari desain masing-masing provinsi atau masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Nah, kemudian bangunan-bangunan tersebut tidak hanya dirancang untuk kemauannya dan sebagainya, tapi itu ada simbol masing-masing. Ada dalam setiap bangunan itu ada arti masing-masing, ya. Nah, misalnya di sini adalah rumah adat di Desa Wairebo dari Nusa Tenggara Timur, ya, sekalipun letaknya ada di hutan, ya. Kalau bangunan ada di hutan malah agak aman, ya, dari kebisingan. Nah, setiap tahun Desa Wairebo tetap ramai dikunjungi turis. Nah, dalam luar negeri mengagumi keindahan arsitektur rumah adat masyarakat di desa tersebut yang unik. Nah, coba perhatikan di Nusa Tenggara Timur ada sebuah bangunan, ya, atau rumah adat, meskipun itu letaknya di hutan, tapi ini tetap dikunjungi oleh kaum turis sepanjang tahun, ya. Bentuknya ini rumah adatnya berbentuk bulat, mengerucut, ya. Mengerucut disebut mambrauniang. Jadi ingat, rumah adat dari Desa Wairebo, Nusa Tenggara Timur itu disebut dengan mambrauniang. Oke. Nah, para leluhur Desa Wairebo membuat 7 buah rumah kerucut. Jadi jumlahnya itu ada 7 buah rumah kerucut, ya. Setiap rumah memiliki 2 buah pintu yang letaknya di depan dan belakang serta 4 jendela kecil. Mambrauniang memiliki 5 tingkat. Setiap tingkat memiliki fungsi dan nama yang berbeda. Ini yang Ibu sebutkan tadi, bahwa dalam setiap bangunan, ya, rumah adat yang ada di
Nah, setiap provinsi di Indonesia itu dalam setiap bangunan itu ada fungsi dan arti masing-masing. Sama dengan rumah adat Toraja, ya, itu ada fungsi tersendiri dalam bangunan tersebut. Di lantai pertama itu ada fungsinya, dan di lantai atas dan sebagainya itu ada fungsi masing-masing. Sama dengan yang diceritakan dalam buku ini. Kalau rumah betang ibu kurang tahu, ibu belum terlalu mendalami apakah ada. Nanti kita belajar sama-sama ya. Nah, anak-anak kelas 4, apa fungsi, kenapa ini dibahas di pembelajaran PKN? Karena di pembelajaran PKN itu supaya kita anak-anak generasi sekarang menjadi lebih tahu dan bagaimana kita memberdayakan apa yang sudah dimiliki oleh bangsa dan negara kita, ya. Nah, jadi sekarang ibu akan memberikan tugas sama kalian di akhir pembelajaran ini. Cara perhatikan di sini adalah mendaftar keragaman rumah adat dan candi di Indonesia. Oke, pagi hari ini ibu akan memberikan tugas sama kalian. Ini tugasnya lama, ya. Tugasnya ini dikerjakan selama 1 minggu. Jadi dikumpulkan terakhir Senin depan, ya. Terakhir Senin depan. Silakan siapkan kertas HPS atau kertas apa dan cari satu rumah adat, satu candi yang ada di Indonesia. Jadi 2 gambar yang kamu cari, ya, buat bagus-bagus, buat seperti clipping, ditempelkan, tulis namamu di atas. Yang pertama itu rumah adat dan yang kedua adalah candi yang ada di Indonesia. Kamu tuliskan dan kamu tempelkan pada kertas tersebut. Kemudian kamu cari informasi dari rumah adat tersebut, kemudian cari informasi dari candi yang kamu tempelkan. Tuliskan asalnya, kemudian arti dari rumah adat atau candi tersebut, ya. Kalau kamu tidak punya media lain untuk mencari informasi tersebut, bisa bekerja sama dengan orang tuanya dan dibantu mencari informasi di internet. Ada banyak, ya. Jadi anak-anak kelas 4 jangan sampai, ya, sudah pandai menggunakan media sekarang tapi disalahgunakan, ya. Kalau ada tugas yang diberikan, silakan gunakan dengan baik. Misalnya mencari tugas-tugas yang seperti ini. Jadi carilah dengan baik, ya. Oke, demikian pembelajaran kita untuk pagi hari ini mengenai keragaman rumah adat dan bangunan adat yang ada di Indonesia. Ibu ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa di video pembelajaran. Ibu tetap ingatkan, tetap jaga kesehatan di rumah, ya, dan tetap jaga imun tubuh. Dadah, sampai jumpa.